Hingga saat ini Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang belum ada kasus virus corona positif bersama dengan Gorontalo. Kira-kira apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam mencegah penyebaran COVID-19 di daerahnya? Sudah bersama kami Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam. Iya, Pak Bupati, yang kita ketahui dari kasus ABK KM Lambelu yang positif corona, apakah sebetulnya memang warga Sika, berapa totalnya dan bagaimana informasi terbaru? Ya, total warga Sika itu ada 133 orang. Untuk warga kabupaten tetangga yang tiba di Maumere di Sika itu sudah dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Oke, awalnya Anda terkesan resisten sekali terkait dengan KM Lambelu ini. Apa sesungguhnya kekhawatiran Anda, Pak Bupati? Ya, kami sebenarnya menolak ya, Iya. Karena dari rekam perjalanan KM Lambelu itu dari Nunukan, yaitu sudah menurunkan 4 orang penumpang yang positif ya corona, kemudian semua ABK tidak diganti. Ya, sehingga kita mengikuti berdasarkan informasi dari posko Nunukan. Nah, ini menjadi petunjuk bagi kami untuk wanti-wanti terhadap akan tibanya KM Lambelu di Maumere pada tanggal 6. Dan itu terbukti setelah KM Lambelu hendak bersandar, kami sudah menyurati ya PT PLNI supaya menunda dulu. Kemudian kepada Menteri Perhubungan juga kita sampaikan kami ingin supaya KM Lambelu jangan dulu tiba di Maumere karena harus dilakukan pemeriksaan terhadap semua ABK yang berjumlah 95. Tetapi kemenangan kami terbatas, kami tidak menghentikan itu. Setibanya KM Lambelu di Maumere, kami mengambil keputusan untuk melakukan rapid test terhadap 25 ABK yang ada di atas kapal. Ternyata dari hasil rapid test itu indikasi ya 3 orang itu dengan virus corona atau antibodinya menurun ya, yaitu 1 orangnya adalah petugas kantin ya, seorang ibu dan 2 orang ABK. Oke, bahwasannya disebutkan ada penumpang yang sempat cebur ataupun meninggalkan kapal begitu. Bagaimana informasi lengkapnya Pak Bupati? Ya, benar. Jadi setelah kami berkoordinasi dengan gubernur, kemudian rapat Forkompinda di Sika dan bersama PT PLNI. PT PLNI memberi saran bahwa kapal dikembalikan ke Makassar hingga para ABK untuk diperiksa lebih detail di sana, mengingat fasilitas rumah sakit lebih lengkap ya di Makassar. Juga demikian penumpang mau kita karantinakan atau kita kembalikan ke daerah asal dan dilakukan karantina mandiri di sana dengan dibiayai oleh pemerintah. Tetapi masyarakat atau ya para penumpang asal Kabupaten Sika, mereka tidak menginginkan itu, sehingga mereka membuat satu aksi antara lain lompat ke laut. Sehingga kami juga seketika mengambil keputusan untuk kapal mendarat dengan melakukan karantina secara ketat terpusat di gedung SCC dan rumah jabatan Bupati Sika. Iya. Bagaimana fasilitas di sana di gedung SCC dan rumah jabatan Bupati? Ya, dengan kondisi sekarang karena jumlahnya 133 orang, ini sudah cukup memadai. Ya, 90 orang di gedung SCC kami membuat sekat dan juga di rumah jabatan Bupati Sika untuk yang perempuan. Oke, bagaimana dengan logistik yang disiapkan untuk karantina ini, Pak Bupati, untuk memastikan bahwa tetap 0 kasus positif corona di Sika? Ya, yang pertama kami memang kesulitan untuk APD, tetapi berangsur-angsur mendapat bantuan baik provinsi, pusat maupun lembaga-lembaga lainnya. Ya, kami juga sebenarnya membutuhkan juga alat rapid test, sehingga sebagian besar para penumpang itu bisa kita lakukan tes. Oke, untuk reaksi warga sekitar yang tinggal di dekat dengan gedung SCC ataupun rumah jabatan Bupati, apakah ada resistensi? Ya, semulanya mereka melakukan penolakan, tetapi kami terus melakukan edukasi dan sekarang kondisi berangsur-angsur sudah normal. Artinya sudah tidak ada masalah lagi sekarang? Ya, tidak ada masalah. Ya. Oke, apakah seluruh ABK ataupun penumpang yang ada di sana yang dikarantina ini sudah dilakukan rapid test, Pak Bupati? Ya, untuk penumpang kita belum melakukan rapid test karena menunggu beberapa hari lagi.
sedangkan ABK baru 25 orang. Oke. Sedangkan kapal sudah kembali ke Makassar dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ABK di Makassar. Oke. Total berapa warga Sika dan warga mana saja mayoritas para penumpang yang dikarantina? Ya, mayoritasnya adalah warga Kabupaten Sika, yaitu 133 orang. Kemudian yang lainnya dari Kabupaten Ende 22 orang. Kemudian 2 orang ya dari Bajawa, kemudian 1 dari Nagekeo, dan juga 17 dari Flores Timur. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Bupati, bagaimana kesiapan rumah sakit di sana untuk memastikan infrastruktur kesehatan siap menghadapi COVID-19? Ya, rumah sakit kami siap. Dalam waktu 10 hari kami sudah membangun 15 ruang isolasi dan juga cadangan beberapa rumah sakit lain apabila pasiennya membludak. Bahkan kami juga sudah siapkan lahan untuk pemakaman 3 hektar. Oke, baik. Terima kasih atas informasi Anda Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo sudah berbincang bersama kami.